Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana Anggun, NIM 18147 dari kelas A Perencanaan Pembangunan akan mempresentasikan tentang proses dan teknik penyusunan RPJMD. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun. Yang berisi penjabaran dari visi dan misi program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta program kewilayahan, termasuk dengan rencana kerja dalam regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, teknik penyusunan RPJMD. Tahapan penyusunan RPJMD antara lain 1. Persiapan penyusunan RPJMD, yang kedua penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga penyusunan rancangan RPJMD, yang keempat pelaksanaan musrenbang RPJMD, yang kelima penetapan RPJMD. Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Proses penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD ditempuh dengan memperhatikan aspek pendekatan perencanaan, yaitu 1. Pendekatan teknokratik, dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan. 2. Pendekatan atas bawah atau top-down, dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas bupati dan wakil bupati, serta inventarisasi masukan dari Renstra SKPD yang harus diakomodir dalam RPJMD. Yang ketiga, pendekatan politik, dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh bupati dan wakil bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD. Yang keempat, pendekatan partisipatif, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme konsultasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Gambaran umum kondisi daerah meliputi 1. Aspek geografi dan demografi, yang meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi. Yang kedua, aspek kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, seni budaya dan olahraga. 3. Aspek pelayanan umum, yaitu pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Yang keempat, aspek daya saing daerah, meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dari aspek kemampuan, pendanaan program jangka menengah mencapai visi misi dan program kepala daerah yang mencakup sebagai berikut: pendapatan daerah, pajak, restribusi daerah, dana perimbangan, dan sumber pendapatan daerah lainnya. 2. Belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Yang ketiga, pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain silpa, pinjaman daerah, dan investasi, serta penyertaan modal daerah.
Selanjutnya, neraca daerah mengungkapkan tentang kekayaan atau aset daerah, kewajiban dan ekuitas daerah. Yang terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Analisis isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan daerah yaitu gap expectation antara kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan antara apa yang akan dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan berpengaruh signifikan terhadap entitas masyarakat daerah di masa depan. Kriteria penentuan isu-isu strategis yaitu memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Contoh isu strategis tersebut yaitu pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, dan pelayanan dan mutu pendidikan dasar dan menengah. Strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pembangunan daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran tersebut yaitu setiap pernyataan sasaran dari setiap tujuan yang dirumuskan agar memuat indikator kinerja yang terukur. Yang kedua, sasaran harus sesuai dengan sasaran RPJMD, karena pencapaiannya dapat dilakukan oleh lebih satu SKPD. Strategi dan arah kebijakan adalah komponen atau bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai dasar perumusan program menurut fungsi atau bidang atau subbidang urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Strategi adalah langkah-langkah yang memuat sejumlah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan sesuai dengan kurun waktu 5 tahun yang mendatang. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memilih fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Arah kebijakan belum dirumuskan sebagai acuan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD. Arah kebijakan mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Perbedaan arah kebijakan dan kebijakan umum. Untuk arah kebijakan, yaitu merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Yang terakhir merupakan fokus atau tema pembangunan tahunan dalam RKPD. Untuk kebijakan umum, yaitu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, kebijakan umum lebih spesifik menjurus ke program berdasarkan strategi yang dibuat. Penetapan indikator kinerja daerah.
1. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Yang kedua, indikator kinerja daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Yang ketiga, indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan, outcome atau kompositnya impact. Yang keempat, indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program, outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.